Tuh iye, surah barah antara kalteng. Halo kawal antara Kalteng, kembali lagi bersama saya Renik Andika, host di Bara Kalteng, bincang-bincang bersama antara Kalteng. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Sairi Abdullah, salah satu pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, yang juga guru kepala sekolah Pak ya. Ustadz Sairi, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini kami sering interaksi dulu di beberapa kegiatan dan cukup aware lah dengan kita yang di lapangan Pak ya. Pak, ini kan masih dalam suasana Ramadan. Iya. Banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan, mungkin terkait kegelisahan secara pribadi atau terkait secara umum gitu Pak. Iya, silakan. Sebenarnya yang pertama ini makna utama Ramadan bagi setiap Muslim sendiri Pak. Sebagai pertanyaan awal, sebenarnya seperti apa sih Pak? Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa pertanyaannya untuk kita. Hari ini kan kita Jumat bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Iya. Kalau dalam kalender yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Iya. Kita sama-sama mengetahui bahwa Ramadan itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang disebutkan satu-satunya dalam Al-Quran. Kita lihat dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Iya. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang dimana pertama umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, kemudian yang kedua bulan dimana Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya. Jadi itu dikatakan sebagai bulan Ramadan. Oke. Kemudian ini kan kalau secara awam Ramadan ini ketika umat Islam ini lagi kenceng-kencengnya nih Pak, melaksanakan berbagai macam ibadah dan itu kan bisa dibilang pahalanya pun berlipat ganda gitu. Yeah. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana menjaga konsistensi ibadah ini Pak, semangatnya biar terus gitu selama 11 bulan ke depan gitu. Puasa itu kan bisa kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama sisi syariat, artinya sisi hukum. Yeah. Puasa itu adalah menahan makan, menahan minum dan hubungan suami istri di siang hari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Terbit fajar ini mohon maaf, terbit fajar Terbit fajarnya itu ketika azan subuh mulai, maka di situ sudah mulai puasa. Sampai dengan azan maghrib. Azan ke azan. Dengan niat ikhlas karena Allah. Nah, kalau sudah ini dilaksanakan, maka secara syariat, secara hukum puasanya sah. Puasanya sah. Secara hukum ya. Secara hukum puasanya sah. Artinya dia tidak lagi terikat dengan hukum haram kalau meninggalkan puasa atau berdosa ketika meninggalkan puasa. Tetapi di sisi lain ada yang kedua adalah puasa dari sisi hakikat, keadaan yang sebenarnya. Nah, ini seperti apa Pak? Nah, keadaan yang sebenarnya puasa ini adalah bukan hanya menahan makan, menahan minum dan nafsu seks di siang hari, tapi juga menahan pandangan, menahan pikiran, menahan perasaan, menahan nafsu dari hal-hal yang merusak nilai-nilai puasa itu. Nah, karena itu ayat Al-Baqarah 183 yang memerintahkan puasa ini diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Karena kalau cuma menahan makan, menahan minum, menahan nafsu seks tadi, orang yang tidak beriman juga sanggup kan? Tapi kenapa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman? Karena di balik itu ada hal-hal yang lain yang lebih utama, yaitu puasa dari sisi ruhiyahnya, jiwanya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, banyak orang yang berpuasa sisi syariatnya, hukumnya, tapi gagal dari sisi hakikatnya. Karena itu yang lebih berat, Pak. Nah itu,
Kenapa? Karena tadi misalnya kita mampu menahan makan, menahan minum, tapi tidak mampu menahan mulut untuk tidak dusta, Betul? tidak mampu menahan mulut untuk tidak memfitnah, riba, tidak mampu menahan tangan untuk tidak men-share hal-hal yang sifatnya hoax dan lain sebagainya. Nah, padahal itu intinya daripada puasa itu. Karena puasa itu kan artinya mengendalikan. Oke. Kan kayak gini juga Pak. Yang paling berarti kita fitrah sebagai laki-laki ya. Iya. Ketika kita di jalan, kita tidak sengaja nih, karena misalkan niat kita cari takjil, Iya. atau kita pulang kerja gitu. Iya. Kemudian ada sesuatu lihat yang ya sebenarnya harus kita tahan gitu. Iya. Cuma kondisi kita nih tidak sengaja melihat karena harus berpapasan gitu. Iya, Itu seperti apa Pak? Kalau tidak sengaja kan namanya juga tidak sengaja kan, nggak ada masalah. Yang persoalannya adalah pertama, kalau itu tidak sengaja itu di luar hukum, tapi terkadang begitu tidak sengaja dibalikin lagi kan. Nah, itu Pak. Itu Pak. Ini kadang-kadang istilahnya dilihat haram nggak dilihat mubazir. Betul Pak. Karena yang paling berat itu kan Iya. sebenarnya lebih ke situ Pak. Kalau kita bilang puasa menahan napas dan haus dan lapar, saya yakin orang yang banyak Iya. tahan. Iya. Tapi ketika itu tadi sekali melihat di pasar Wadai gitu kan, macam-macam juga kan orang Iya, datang iya, ke sana. Yang pertama tidak sengaja, terus banyak orang juga. Iya, iya. Terus gimana kita mengendalikannya gitu Pak? Nggak mungkin kita menunduk terus kayak gitu Iya. Pak. Maksudnya setidaknya apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita katakan ketika di pasar Wadai misalnya Iya, banyak lihat yang mana, Iya. kita bukan berarti kita menutup mata atau menundukkan mata, tidak. Kita melihat, kita kalau melihat sesuatu tidak sengaja atau tidak tadi yang kita alihkan. Oke. Kita alihkan dua. Pertama alihkan pandangan, yang kedua alihkan pikiran. Kadang pandangan kita alihkan, tapi pikiran kita melayang. Betul. Pikiran melayang, wah ternyata, nah itu kan Iya. sesuatu. Jadi pandangan kita alihkan, pikiran kita alihkan. Dengan mengalihkan pikiran dan pandangan ini, kita akan terjaga. Oke. Nah, itulah yang namanya ujian, yang namanya Oke. tantangan. Tantangan berpuasa itu. Kalau orang berpuasa tidak mendapatkan tantangan, itu nggak puasa namanya. Kan ada yang bilang gini Pak, daripada saya mikirkan itu tadi kan, Ah. mungkin nggak bisa jaga mata, nggak bisa jaga lisan, tangan, pendengaran, guring jagin. Ah. Nah, itu gimana Pak? Seharian guring gitu. Memang ada yang mengatakan guling Kan bagian dari ibadah gitu. Ibadah, tapi tidur yang bagaimana? Tidur yang bagaimana? Ibadah itu bukan berarti habis sahur Guring. guling. Nggih? Nah, ini yang tidak kan. Karena itu memang guling itu ibadah atau tidur itu bagian daripada ibadah. Dengan catatan tentu kalau dia bangun mungkin dia tidak mampu menahan tantangan. Oke. Menahan tantangan. Tantangan apa? Tantangan lapar terutama. Siap. Tantangan haus terutama. Itu. Jadi kalau kalau kita ingin menjadikan puasa ini sebuah training center, pusat pelatihan kita, Iya. Nggih. maka inilah yang harus kita lakukan. Oke. Artinya ketika bisa dibilang gini nggak sih Pak? Ketika dalam sebulan ini kita sudah berupaya maksimal dan kita anggap kita pengendalian diri selama 1 bulan itu penuh. Apakah bulan-bulan berikutnya itu kemungkinan bisa konsisten atau perlu motivasi lain gitu Pak? Iya. Puasa ini kan ibarat training center ya, pusat pelatihan. Atlet-atlet yang ingin mengikuti kejuaraan tentu dilatih Iya, di pusat pelatihan. betul. Maka untuk menentukan apakah dia berhasil atau tidak di pusat pelatihan itu pada saat dia bertanding di luar pelatihan. Berarti bukan cuma di hari puasa, di Nah, momen puasa itulah. saja. Kalau orang di dalam bulan Ramadan ini kelihatannya alim, sholatnya baik, tutur katanya baik, itu wajar. Kenapa? Karena bulan bulan yang penuh dengan kerahmatan, Wajar bulan ya? kemuliaan, wajar. Tapi kalau dia nanti selesai Ramadan, akhlaknya masih bagus, tutur katanya masih bagus, dia masih mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan pandangannya, pikirannya, inilah orang yang berhasil. Oke. Karena itu Nabi mengatakan betapa banyaknya orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar. Oh, Ini. jadi hadis itu penerangannya seperti yang tadi ya, Iya, karena cuma dapat
menahan haus dan lapar, tapi untuk Yang menjaga lain nafsu enggak. dan lain-lain itu tidak Enggak. terkendali. Walaupun kita mengatakan, kita kadang-kadang mengembalikan diri, saya kan manusia biasa. Iya, yang itu penuh dalihnya, Pak. kelemahan. Tidak seperti Nabi yang penuh Iya. kesempurnaan gitu. Iya. Tapi upaya kita apa untuk itu? Kan yang dinilai itu dalam Islam itu bukanlah hasil, tapi yang dinilai dalam Islam itu adalah upaya, perjuangan kita, kerja kita. Itu Oke. yang dinilai. Oke, siap. Berarti memang tidak cuma konteksnya bukan cuma sekedar menahan haus dan lapar Iya. di kala puasa, tapi Iya. kita lihat dampaknya setelah Iya. Ramadan selesai Iya. gitu. Kemudian gini, Pak. Mm. Bagaimana cara yang realistis agar ibadah kita itu tetap konsisten tanpa merasa terbebani gitu. Kan kalau gini, kalaunya puasa karena kita mungkin ada pahala yang berlipat-lipat, kita seneng gitu kan. Tadarus dan lain-lain gitu. Kemudian ada kalanya ketika sudah Idul Fitri, kemudian sudah tidak ada kewajiban dan apa namanya penilaian amal yang segitu banyaknya, kan ada down-nya gitu. Ya, ya. Yang penting bagi kita adalah jadikan ibadah itu kebutuhan, bukan kewajiban. Kebutuhan. Ya, Berarti kebutuhan, ibarat bukan kita kewajiban. harus kayak makan dan minum. Iya. Kalau kita menjadikan ibadah itu adalah kewajiban, maka terkadang kita hanya menggugurkan kewajiban saja. Iya, pokoknya sholat aja deh. Sholat saja. Setelah selesai sholat, apapun lakukan. Nah, sama dengan puasa. Kita puasa adalah kita butuh puasa, kita perlu puasa, bukan kita wajib puasa. Oke. Kenapa? Karena ternyata menurut penelitian, puasa ini tidak hanya dalam konteks hubungan dengan Tuhan, tapi juga hubungan dengan manusia, hubungan dengan diri kita sendiri. Bagaimana itu konteksnya? Nah, kita misalnya satu, ketika kita berpuasa kan kita merasakan haus dan lapar. Sangat. Nah, tapi haus dan lapar itu kan pilihan kita. Kita bisa memilih untuk tidak haus dan lapar apa? Makanan kita tersedia di rumah kan? Ya, ada. Tidak ada orang yang melihat, kita bisa memakannya. Betul. Di kulkas juga Tapi masih ada gitu kan. tapi karena kita memilih untuk tidak makan dan tidak minum, karena kita berpuasa, lapar kita rasakan, haus kita rasakan. Ya. Saat itu seakan-akan Tuhan mengatakan, si Fulan, ini kamu haus dan lapar, makananmu ada, tapi kamu nggak mau menyentuhnya. Ingat, dalam waktu yang sama, banyak saudara-saudaramu yang miskin, mereka tidak ada pilihan, haus lapar, haus, maka tolong mereka, bantu mereka. Maka di sini ada apa? Ada dampak sosial. Dampak sosial dari ibadah puasa ini. Oke. Jadi kalau Islam mengatakan, kalau mukanya ada kesalehan individu, ada kesalehan sosial. Oke. Berarti memang mengajarkan kita banyak hal, Mbak ya. Termasuk bagaimana kita bisa merasakan mungkin selain orang yang miskin, orang yang terkena musibah, Iya. yang habis harta bendanya gitu, Iya. bagaimana mereka lapar. Iya. Kemudian juga ini kan juga ada penekanan perbanyaklah sedekah gitu. Iya. Karena di bulan ini kan ya, kalau boleh kita katakan yang pengejar pahala ya, pengejar pahala. Bulan ini kan luar biasa, Allah memberikan ganjarannya kepada orang yang bersedekah, berinfak. Cuma bagi kita terutama bukan pahala yang kita kejar. Bukan. Yang kita kejar adalah bagaimana Allah reda dengan apa yang kita kerjakan. Kenapa bukan pahalanya, Pak? Kalau pahala itu kan itu terbatas. Terbatas. Kita melakukan pekerjaan, Oke. kita mendapatkan upah. Oh, perbandingannya seperti itu analoginya. Pahala itu kan dari kata upah. Karena dalam Islam tidak ada istilah pahala. Oke, Dalam Islam kan namanya ajrun, Oke. ganjaran. Ya. Pahala itu kan berasal dari bahasa Sanskerta. Maka setiap bila kita kerja dapat upah. Berarti kalau kita ngejar itu dapatnya segitu tok gitu. Segitu toh. Nah, yang kita harapkan adalah bukan kita ingin mengejar pahala itu, tapi kita ingin mengejar kesenangan orang yang kita ini. Oke, siap. Maka kalau saya senang, jangankan 100, 1.000.000 saya kasih. Ibaratnya kayak orang tua ke anaknya gitu ya. Iya. Senang nih, minta apapun dikasih. Dikasih.
Nah, kita ingin itu yang kita cari. Bukan upahnya itu Bukan tadi. upahnya itu terbatas. Oke, siap-siap. Kalau begitu, Pak, untuk mendapatkan apa namanya, ridho tadi, Hmm. amalan yang paling penting yang bisa dijadikan kebiasaan untuk sampai 11 bulan ke depan nih, Hmm. apa saja gitu, Pak? Mudah diucapkan, gampang didefinisikan, Wah. tapi sulit untuk dilaksanakan. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Istiqomah. Istiqomah. Istiqomah artinya apa? Artinya kemampuan kita untuk memberlanjutkan Iya, apa-apa yang sudah kita laksanakan yang baik itu. betul, Pak, betul, Pak. Itu berat sih, Pak. Ya. Nah, itu tantangan kita. Nah, karena itu Rasul menjanjikan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan kehati-hatian, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini yang mudah diucapkan, saya katakan tadi, mudah didefinisikan, tapi berat untuk dilaksanakan. Bener, Pak. Tapi justru di situ nilainya. Bener sih, Pak. Itu konsistensi itu yang sebenarnya apapun berat dilakukan, Iya. Pak. Jangankan untuk ibadah, atlet saja ketika sudah mendapatkan medali emas, mungkin saja down dia, Iya. latihannya apanya. Kenapa? Prestasinya sudah memuncak. Ada euforia di Iya, situ. padahal bukan di situ maksudnya. Istiqomahnya untuk itu supaya apa? Supaya berlanjut itu kan. Mikirin istiqomahnya iya sih, Pak. Kan gini ya. Tadarusan hampir tiap malam. Hmm, Sholat malam, hmm. habis isya langsung sholat gitu Iya, kan. iya, Pagi iya. juga tadarus. Ini yang istiqomah ini kalau bahasanya sholat 5 waktu ya itu kewajiban atau bisa semoga nanti bisa kita pikirkan jadi kebutuhan gitu kan, Iya, bukan iya. cuma kewajiban. Saya butuh sholat, saya butuh puasa. Itu. Konsistensi yang lain ini yang harus kita perjuangkan terus ya. Iya, iya. Oke. Kemudian kayak gini, Pak. Ini kan puasa. Mungkin bisa dibilang pertanyaan sudah umum ya. Hmm. Hal-hal apa yang membatalkan puasa gitu? Membatalkan puasa itu ada yang batal jasmania, Mm-mm. ada yang batal rohania. Seperti apa itu, Pak? Kalau batal jasmania itu misalnya seperti tadi, makan, Makan? minum, Ya. kemudian hubungan suami istri di siang hari. Ya. Nah, tapi seandainya makan dan minum itu karena faktor lupa dan bukan dilupakan, Betul. itu nggak ada masalah. Lanjutkan. Biasanya Pas lagi makan. makan, Ya. lupa kan? Ya. Udah habis satu piring baru ingat. Gimana itu? Itu lanjutkan aja. Kalau gini, Pak, ingatnya pas makanan ada di mulut nih. Nah, Nah, itu gimana? kalau makan ada di Ditelan, mulut, baru ingat gitu. ya baru lebih baik keluarkan saja untuk menjaga kehati-hatian kita kan. Lebih kehati-hatian. Kita keluarkan saja. Nah, tapi kalau tidak karena itu batal puasanya secara jasmania Oke. dan secara hukum Mm-mm. batal puasa. Tapi ada juga sah dari sisi hukum tapi tidak bernilai di hadapan Allah. Seperti tadi misalnya, kita puasa Ya. tapi suka bohong. Kita puasa tapi suka men-share berita-berita yang hoax, berita-berita fitnah. Ya. Itu membatalkan dari sisi rohaninya. Padahal puasa itu yang utama adalah rohaniahnya itu. Oke, berarti secara hukum dia tetap tidak Puasa? batal, Ya, tapi batal. secara rohaniah Tidak bernilai. yang dapatnya cuma lapar dan haus itu Lapar tadi. dan haus aja. Oke, siapa? Kalau ngomongkan soal makan ya, Pak ya. Ini mungkin lebih ke sini sih, Pak. Hmm. Kalau kita lupanya itu minum kan enak, Pak ya. Hmm. Tapi pas lupanya makan gimana, Pak? Nyengkel, nyengkel itu gimana, Pak? Ya mungkin pada saat makan baru ingat ya. Iya, belum sempat minum gitu kan, pasti ada nyengkel gitu. Ya nggak, ya bukan berarti kita harus minum ya, bukan berarti kita kan ya upayakan kalau sudah ditenggorokan telan saja. Tapi kalau sudah Masih di mulut. masih di mulut lebih baik kan dengan cara apa? Kumur-kumur ya. Oke, kumur-kumur ya. Kumur-kumur. Tapi bukan berarti kumur-kumur tuh lantas Ada sedikit, Pak. dimasukkan lagi. Oh, enggak ada yang tahu. Ya. Itulah bedanya puasa dengan ibadah lain. Oke. Kalau ibadah lain, orang lain bisa lihat. Orang lain bisa tahu. Tapi kalau kita puasa, orang lain nggak ada yang tahu.
Berarti Tadi kumur-kumur itu kan siapa Iya. yang tahu? Malu Tiga kali kumur-kumur sekali, 2 kali aja ada keluarnya kan? sedikit yang sengaja, Pak. Makanya para ulama kadang-kadang sering mengatakan kalau walaupun kita diperintahkan untuk gosok gigi Iya. ketika kemudian boleh kumur-kumur ketika wudhu, tapi dalam rangka kehati-hatian lebih baik tidak. Dalam rangka kehati-hatian. Kehati-hatian. Kenapa? Karena kita kan mempunyai kadang-kadang yang berbeda-beda dari sisi pemikiran. Oke, Terus ini lebih baik tidak. Oke, siap. Balik lagi pertanyaan lagi, Pak. Ketika yang membatalkan puasa itu berhubungan suami istri di siang hari, itu kan kalau tidak salah ketika itu sudah terlanjur ada menggantinya 60 hari ya, berturut-turut, atau kalau tidak mampu benar Ya, ya. dengan orang miskin memberi makan 60 juga ya. Jadi begini, itu kan Nabi ada sahabat datang ke Rasul mengatakan bahwa dia ya berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Iya. Lalu Rasul apa? Perintahkan untuk puasa 2 bulan. 2 bulan artinya setelah Ramadan. Iya. Bukan 2 bulan dihitung Ramadan. Setelah Ramadan, berarti Idul Ramadan. Fitri ya. Ya, setelah Idul Fitri 2 bulan. Kalau tidak mampu 2 bulan, sahabat tadi mengatakan jangankan 2 bulan, 1 bulan aja nggak tahan kan? Apalagi pengantin baru kan? Enggak. Makanya kayak pandak tahan, makanya kami batal gitu. Lalu kata Rasul apa? Bebaskan budak dulu kan? Tapi dalam sekarang nggak ada istilah itu kan? Oke. Lalu apa? Beri makan fakir miskin. Oke. Beri makan. Itu pun kalau dia orang kaya. Ya. Tapi kalau dia yang miskin, Karena ya beri mampu. makan keluarganya aja lah. Oke. Artinya tidak memberatkan juga ya Islam itu. Jangan memberatkan. Jadi sepanjang kita memenuhi syarat untuk dihukum. Oke, siap. Tadi kan hukuman itu sebenarnya. Enggak, betul. Memenuhi syarat untuk dihukum. Tapi itu pun tidak memberatkan kita. Oke. Oke, Pak. Terkait Ramadan lagi, Hmm. salah satu yang ditunggu atau dinantikan ataupun dicari oleh umat Islam itu adalah malam Lailatul Qadar, Pak. Itu bagaimana tipsnya, Pak? Mungkin tipsnya dan apa yang dilakukan kita biar setidaknya kita nih upaya kita maksimal untuk mencari keistimewaan di malam itu. Sebagai perbandingan barangkali contoh. Rendik punya staf. Ada staf yang aktif bekerja siang malam selama 1 bulan. Ya. Tapi ada yang staf yang bekerja yang ingin bekerja menjelang pembagian THR. Nah, deadline lah. Kira-kira yang mana yang akan diberikan jatah? Ya, yang aktif, Pak. Karena konsistensi itu tadi. Nah, inilah Lailatul Qadar diberikan Tuhan bukan untuk hanya pada malam itu saja orang ibadah, tapi konsistensinya sejak malam pertama sampai malam terakhir. Dia tidak mengejar Lailatul Qadar. Bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Lailatul Qadar itu hanya pelengkap bagi dia. Tapi bagi dia adalah bagaimana dia melakukan ibadah secara konsisten dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu sengaja disembunyikan oleh Allah. Kapan? Iya. Kapan? Nggak ada yang tahu. Walaupun Nabi mengatakan itu tanggal ganjil di akhir bulan kan. Betul. Tapi dan Nabi nggak mengatakan tanggal berapa. Enggak. Ya. Karena itu dirahasiakan Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, tidak hanya orang-orang tertentu. Karena Ibadahnya itu. Karena ibadahnya. Dalam pandangan Tuhan, manusia tidak ada bedanya apakah kaya atau miskin ataukah ulama atau rakyat jelata. Yang pandangan Tuhan cuma satu, bagaimana konsistensi ibadahnya, ketakwaannya. Belum tentu yang bergelar kiai itu ibadahnya lebih baik daripada tukang sapu. Kenapa begitu, Pak? Kan kalau kita pahami berilmunya lebih tinggi nih. Dengan ya tukang sapu rata-rata ya masyarakat awam gitu. Iya. Tuhan menilai bukan dari sudut itu. Tuhan menilai dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain. Karena itu Allah katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-muliamu di hadapanku, kata Allah, orang yang bertakwa. Bukan karena faktor jabatan, bukan karena faktor kekayaan, bukan karena keilmuan, tapi orang yang bertakwa.
Oke. Dan itu balik lagi. Misalnya ya, Hmm? orang kaya memberikan sumbangan kontak amal 100.000, Ya, 100.000, ringan. tak ringan. Tapi orang miskin memberikan masukan kotak amal 5.000. Sementara yang 5.000 itu dia berbagi dengan makan di rumah. Itu lebih mulia daripada yang kaya 100.000, tapi dia punya deposito yang miliaran. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata lebih besar nilainya. Lebih besar nilainya. Tapi di hadapan Allah belum tentu yang itu. Kenapa? Karena dia memasukkan kotak amal yang 5.000 itu harus berbagi dengan makanan di rumah. Oke, berarti sebenarnya tidak hanya plek-tiplek seperti yang kita lihat atau yang seperti kita gambarkan gitu ya. Tapi ada hal-hal yang Allah ini melihatnya lebih dalam lagi gitu. Iya. Karena itulah Allah punya rahasia di situ. Karena itu juga jangan kita bangga dengan kealiman kita. Jangan kita bangga dengan keilmuan kita. Dengan gelar kita, jangan kita bangga. Karena di hadapan Allah belum tentu itu semua nilai. Siap. Itu berarti sangat dalam sekali itu, Pak. Bahkan kalau dibikin lalat pun agak berat. Begini, Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya terkait pelaksanaan Idul Fitri. Ini kan dari Muhammadiyah sudah menetapkan di awal. Kemudian dari pemerintah belum, tapi mungkin saja bisa berbeda gitu. Yeah. Kalau orang kan biasanya menanyakan gini, bagaimana kalau ketika awal puasa kita ngikutin yang kedua, kan yang pertama misalkan dari Muhammadiyah menetapkan pemerintah hari berikutnya. Bagaimana ketika kita puasa yang hari berikutnya, kemudian Idul Fitrinya ikut yang duluan gitu. Yang pertama, bulan Ramadan itu sebanyak 29 atau 30 hari. Oke. Maka tidak dibenarkan berpuasa sebelum 29 atau setelah 30 hari. Oke. Nah, terkait dengan itu, kita misalnya saja ya, katanya puasa ikut Muhammadiyah tanggal itu. Sementara nanti Lebaran ikut pemerintah. Iya. Silahkan saja, sepanjang itu tidak melebihi daripada 30 hari. Oke. Atau tidak kurang dari 29 hari. Silahkan. Cuma yang jadi catatan adalah pertama, alangkah baiknya kita istiqomah. Kita istiqomah. Supaya apa? Supaya kita betul-betul sesuai dengan apa yang kita pilih. Oke. Tadi kan artinya nggak istiqomah kan? Iya, artinya Pilihan bisa berbeda pilihan. berbeda pilihan. Termasuk gini, Pak. Pilihannya puasanya ikut Muhammadiyah. Ya. Kemudian lebarannya ikut pemerintah. Ini lebih lama lagi gitu. Iya. Nah, yang pertanyaannya kedua adalah, kalau lebarannya ikut pemerintah, Muhammadiyah sudah melaksanakan 1 hari sebelumnya. Iya. Dia 1 hari yang ini menunggu apa yang dia kerjakan? Puasa. Kalau dia puasa, haram hukumnya. Kenapa? Karena dia berkeyakinan 29 hari puasa. Oke. Ya. Itu. Maka istiqomah itu penting. Oke. Konsistensi itu penting. Siap. Jadi kalau kita mengikuti ini, ikutilah yang Pokoknya sampai dari awal sampai sampai akhir akhir. ikuti. Dan tidak akan salah. Tidak akan salah. Sepanjang itu tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih daripada 30 hari. hari. Oke, siap. Karena ada yang sering di ini kan seperti itu, Pak ya. Orang awam nih pengennya intinya puasanya kan kalau bisa dibilang puasanya pendek gitu. Iya, kan. iya. Cuma beberapa hal ada juga yang pengen bingung nih. Ini pulang kampung nih, kampungnya saya agak belum ada nih yang melaksanakan salat apa namanya? Salat Id yang seperti yang dituntun yang ditetapkan dari Muhammadiyah gitu. Sementara di sana ada cuma ada masjid pemerintah gitu. Nah, di sini kan yang penting tadi saya katakan kita konsistensi. Kalau kita ingin ikuti Muhammadiyah misalnya, tanggal 20 nanti Idul Fitri. Betul. Kita pulang kampung. Oke. Di kampung tidak ada yang Idul Fitri tanggal 20. Betul. Sedangkan Idul Fitri tanggal 21. Bagaimana? Kalau memang itu ingat, Idul Fitri itu kan sunat. Sunat. Oke, Puasa wajib. Wajib.
Kalau sunat boleh dikerjakan, boleh tidak. Oke. Artinya kita tidak sholat Idul Fitri pun tidak ada masalah. Yang pasti sudah niatkan, sudah tidak berpuasa lagi. Sudah tidak puasa lagi. Karena puasa itu kan wajib tuh. Wajib, betul Pak. Ayam makdudat beberapa hari yang ditentukan. Tapi kalau Idul Fitri, sholat Idul Fitri itu sunat saja. Kita kerjakan pun tidak kita berpahala, tidak kita kerjakan tidak berdosa. Oke, siap. Oke Pak, sebenarnya itu pertanyaan yang menggelitik karena beberapa hal. Kalau saya balik lagi di kampung dulu kan seperti itu ya. Masyarakat di sana kebanyakan ada sebenarnya masjid pengurus dari Muhammadiyah, cuma memang jauh sekali, mungkin harus setengah jam perjalanan, itu kan juga memakan waktu. Nah, pertanyaan itu ternyata terjawab setelah beberapa tahun gitu. Baru ingat juga, ya Idul Fitri ini kan cuma sunnah gitu. Oke, siapa? Sunat bukan sunnah. Oke, sunat. Sunat bukan sunnah. Sunnah itu kan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Kalau sunat? Kalau sunat aspek hukum. Aspek hukum. Karena ada wajib, sunat, haram, mubah, dan itu kan. Oh, betul. Itu yang selama ini juga tercampur-campur ya. Bahasa penamaannya antara sunat dan sunnah. Oke, siap. Oke, Pak, mungkin yang terakhir kali untuk penutup, mungkin Bapak bisa menyampaikan satu atau dua hal atau seberapa pun kepada pemirsa Pak terkait mungkin Ramadan, Lebaran atau paskanya untuk 11 bulan ke depan, Pak. Iya. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan beberapa hal. Yang pertama adalah Allah ingin mencuci segala dosa-dosa dan kesalahan kita di bulan Ramadan ini. Karena itu Allah memilih kita untuk masih hidup sampai ini. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah. Nah, karena itu manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kita, hablum minallah kita, dan hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas. Tapi jangan lupa juga hablum minalam, hubungan kita dengan alam lingkungan sekitar kita. Mohon maaf, jangan kita kira merusak alam itu tidak berdosa. Merusak alam artinya juga merusak masa depan anak cucu kita. Karena itu, orang yang bertakwa adalah orang yang menjadikan hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik, hubungan dengan alam lingkungannya juga baik. Karena itulah takwa memang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Dan itu hanya dilakukan bisa oleh orang yang beriman. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Semoga dengan Ramadan tahun ini yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mencuci dosa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kita jaga konsistensinya ibadah ini di luar Ramadan agar kita selalu dalam naungan dan ridha Allah. Amin. Dengan naungan dan ridha Allah, kita mengharapkan di penghujung hidup kita husnul khatimah. Amin. Akhir kehidupan yang baik. Amin. Demikian dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu kawal antara Kalteng, program Bara Kalteng hari ini kita cukupkan. Kami atas nama Ustadz Syairi Abdullah terima kasih Sama-sama. atas kedatangannya. Insya Allah banyak hal yang kami baru dapat dan semoga itu juga menjadikan konsistensi kita untuk 11 bulan ke depan ya. Untuk kalau antara Kalteng kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menunggu Idul Fitri. Semoga kita tetap istiqomah ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh iye, surah barah antara kalteng.